Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita renungi makna luas dari salah satu keindahan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Karim, yang mengandung arti Maha Pemurah dan Maha Mulia. Kita akan mulai menyelami hakikat kemurahannya dalam setiap aliran kehidupan. Secara bahasa, kata Al-Karim berakar dari huruf kaf, ro, dan mim, yang merujuk pada segala sesuatu yang bernilai tinggi, mulia, dan memiliki sifat-sifat terpuji. Ketika nama ini disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya bukan sekadar kemuliaan biasa, melainkan kemuliaan yang mutlak, yang tidak memiliki cacat, dan mencakup pemberian yang tidak terhingga. Sifat Al-Karim ini menuntut adanya keluasan dalam memberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada hambanya, bahkan sebelum mereka meminta, tanpa mengharapkan balasan apapun, karena kemuliaannya tidak berkurang sedikit pun dengan pemberian tersebut. Di antara bukti kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesabarannya dalam menangguhkan hukuman bagi hamba yang bermaksiat, memberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala dari amalan kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan serupa, bahkan bisa lebih banyak lagi sesuai dengan keikhlasan dan kesungguhan pelakunya. Kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melampaui batas-batas pemikiran manusia karena Ia memberikan rezeki bukan hanya kepada orang beriman, tetapi juga kepada makhluk-makhluknya yang lain tanpa pernah membeda-bedakan. Sifat Al-Karim juga terlihat dari bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi aib hambanya di dunia, tidak langsung membongkarnya di hadapan khalayak ramai, dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dalam kerahasiaan. Kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengalir melalui alam semesta ini, di mana Ia menyediakan segala kebutuhan manusia, mulai dari udara, air, hingga tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber kehidupan, semua diberikan secara cuma sebagai tanda kasih sayangnya. Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selalu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia, melainkan sesuai dengan apa yang bermanfaat bagi mereka, karena Ia lebih mengetahui hakikat kebaikan bagi hambanya daripada diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menunjukkan sifat Al-Karimnya dengan memberikan petunjuk dan jalan yang lurus melalui para nabi, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar manusia dapat hidup dalam keselamatan dan mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kesempurnaan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tampak pada janji pemberian surga bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, sebagai balasan tertinggi atas ketaatan mereka, sebuah anugerah yang tidak bisa dibayangkan nilainya oleh akal manusia. Kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga nyata dalam ampunannya yang tak terbatas, di mana Ia senantiasa membuka pintu maaf bagi siapa saja yang datang dengan penyesalan, menghapus dosa-dosa masa lalu seolah belum pernah terjadi. Sifat Al-Karim ini memotivasi setiap mukmin untuk meneladani sifat murah hati dan kemuliaan akhlak, dengan cara berbuat baik kepada sesama tanpa mengharap pamrih, sebagai wujud rasa syukur atas kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan nama Al-Karim menanamkan rasa tenang dan optimisme dalam hati, karena kita meyakini bahwa setiap kesulitan pasti akan diikuti oleh kemudahan yang datang dari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak dari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika Ia senantiasa mendengar dan mengabulkan doa hamba-hambanya yang tulus memohon, membuktikan bahwa kedekatannya adalah nyata bagi setiap insan yang mencari ridhonya. Memahami dan menghayati nama Al-Karim akan mengubah kepribadian seorang muslim menjadi pribadi yang dermawan, pemaaf, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Ia tidak akan kikir dengan hartanya, tidak pendendam atas kesalahan orang lain, dan selalu berusaha menjadi perantara kebaikan di muka bumi, meneladani sifat kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup dari uraian ini, meresapi sifat Al-Karim membawa kita pada kesadaran bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk memantulkan kemurahannya kepada sesama, menciptakan harmoni dan kedamaian yang bersumber dari hati yang lapang. Jadikanlah setiap detik kehidupan ini sebagai cerminan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita selalu dipenuhi rasa syukur dan cinta kepadanya, serta menebar kasih dan kebaikan bagi sesama makhluk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.